Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabatku semuanya di mana saja berada. Insya Allah kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Pada pagi hari ini kita ingin melakukan proses pembuatan bibit tanaman mangga, khususnya mangga. Di mana kita memulai dari repotting hasil semaian dari semaian yang sudah kita lakukan secara kolektif. Kita semai kemarin di sini secara kolektif saja, numpuk modelnya. Dan ini saya akan repotting seperti ini satu tanaman. Jadi ini saya nggak pisah. Sebetulnya ini kalau kita mau pisahkan jadi satu, bahkan ini akan keluar tiga ini nampaknya. Tapi biarkan aja. Saya biarkan. Ini sebetulnya kan bisa dibuka ini, ya. Kulitnya kalau sudah begini, dan kemudian bisa kita pisah satu-satu. Tapi dia juga bisa pisah sendiri nantinya, atau dia melapuk di dalam tanah. Ini saya buka sebagai contoh saja. Dan kemudian ini ada seperti ini. Ini sebetulnya ada lagi nih yang akan keluar di sini. Jadi bisa jadi tiga. Jadi mangga ini bisa kadang-kadang dalam satu biji itu bisa menghasilkan tiga bibit tanaman. Namun ini saya nggak pisahkan. Saya ingin melakukan dengan seperti ini. Jadi saya menjual nanti tanaman mangga ini akan lebih murah lagi daripada biasanya. Biasanya kalau satu tanaman biasanya kan dijual harga saya jual minimal 25.000. Namun ini nanti kita akan jual mungkin harga 35, tapi dia punya 3 varian di dalamnya atau 2 varian. Seperti itu kira-kira sahabat. Jadi artinya dia lebih murah. Nah macam ini nanti. Ini yang jelas muncul sudah ada 2. Tapi saya nggak tahu nanti apa dia akan keluar 3 atau keluar berapa. Yang jelasnya kita mencoba daripada cabangnya yang nanti kita sambung. Kalau cabangnya, saya pengalaman cabangnya kurang bagus. Kalau cabang-cabang yang, tapi kalau dia tumbuh dari bawah seperti ini, dia lebih bagus nanti hasilnya. Dan batangnya karena dia berdekatan, ada kemungkinan besar kalau batang semakin besar dia akan menyatu tanpa kita ikat dia dengan sendirinya, karena dia jadi satu bisa saja menjadi satu di situ ya, seperti ini. Sekarang sudah saya buat, nanti tinggal kita lakukan penyambungan. Nah kita akan melakukan penyambungan saat ini. Namun ini saya bersihkan dulu tangan saya karena ini habis pegang media. Ini ada 3 pohon di sini. 3 pohon. Saya akan melakukan 2 sambungan nantinya. Yang satu ini masih terlalu kecil, jadi kita belum sambung. Jadi yang kita sambung cuma ini 2. Namun saya ambil di atas daun ini. Jadi saya tidak ambil karena khawatir nanti kalau kita ngambil terlalu bawah, kalau dia nanti gagal, ada kemungkinan ini bisa mati karena tidak ada untuk bisa mengeluarkan tunas. Agak sulit untuk mengeluarkan tunas. Jadi kita ambil di atas yang ada daunnya. Contohnya seperti ini. Jadi agak tinggi sedikit. Kemudian yang satu ini kita ambil di sini. Ya. Jadi hampir sama. Maksudnya kenapa saya ambil di sini? Karena di bawah sini dia tidak akan keluar tunas. Dia agak sulit tumbuh. Kalau dia mati di atas ini bisa berbahaya. Dia nanti bisa mati. Jadi kita lakukan seperti ini saja. Nah kemudian kalau nanti keluar tunas di sini, sebelum ini connect, sebelum tumbuh benar, jangan sampai dibiarkan karena dia akan membunuh sambungan. Oke sahabat, lanjut. Sebelumnya kita mengambil entres atau pucuk dari tanaman yang sudah berbuah atau berbunga. Namun yang kita ambil bukan yang sudah berbunga, ini lagi sedang pada berbunga, ya. Nih. Kemudian yang sudah buahnya, ini ada buahnya masih kecil. Nih ada banyak buahnya, ini ada 3, ini ada kurang sehat 1, ini 2.
Ini ada satu, ini ada lagi satu, jadi hanya berapa biji aja. Ini bunga yang sudah lama, di atas juga sudah banyak, ini mulai pada bulat-bulat di atas. Jadi nampaknya ini tidak bersamaan dia keluar buah-buahnya. Ada di sana baru kayak kelereng, ada lagi bunga baru mau keluar. Jadi ini berbuah, tapi ini sudah berapa kali berbuah, tapi kali ini yang keluar terus bunganya. Nah ini ada kita mau ngambil bunganya, mengambil pucuk, tapi harus hati-hati, ini mau keluar bunga semua ini. Jadi ada ini kemarin yang gagal nyangkut buahnya, kita ambil dari sini saja. Nah ini kan habis berbunga tuh, ini habis berbunga gagal, otomatis tidak langsung berbunga. Nanti nampak agak, nah ini kita buang, dan ini kita ambil untuk sambungan. Kalau kita ambil yang sudah mau keluar bunganya, nanti begitu dia nyambung langsung keluarkan bunga. Tapi bunganya itu belum tentu bisa nyangkut. Nah ini kita akan melakukan sambungan ini kita, dan kemudian prosesnya nanti kita buat ini agak lebih panjang karena kita juga mulai proses dari semaian bibit, semaian biji, kemudian kita repotting, kemudian kita lakukan penyambungan. Oke sahabat, kita lanjut. Oke sahabat, kita ngambil lagi pucuk dari sini. Ini kalau ini ada tadi yang saya sudah ambil, saya ambil pucuk dari mangga okyong, mangga Cina, cukup manis sekali. Kalau ini saya ambil dari mangga gadung. Ini saya ambil pucuknya di sini, saya potong sepanjang ini saja. Nah, ini sudah berbunga juga, cuma lagi tidak ada bunganya. Ini masih pendek sekali, masih kurang lebih tingginya saya. Kalau ini sudah lebih tinggi dari saya, batangnya sudah bisa dilihat seperti ini. Nah, jadi sudah rimbun. Namun ada kemarin ini yang biasanya saya gunakan ini, mangga yang paling sering saya ambil pucuk anunya. Saya kembangkan ini. Ini namanya mangga cokonan. Mangganya padat, isinya agak putih, dan ini sangat enak sekali. Nah, ini lagi habis ganti daun. Kemarin sempat gugur, saya kira mau mati karena baru saya pindahkan di sini. Saya tanam langsung di pinggir kolam, saya buat kolam di sini. Jadi saya letakkan tanaman buah. Jadi sepanjang setiap ini tanggul saya tanam buah dan bunga. Oke sahabatku, kita lanjut untuk melakukan penyambungan. Nah, peralatan yang harus saya gunakan, silet ini pisau cutter. Ini ini agak sedikit ada karatnya, jadi kita buang. Ini harusnya ganti pisau, sebetulnya ada persiapan cutternya. Saya selalu banyak cutter. Ini cutter seperti ini, tapi saya tidak ganti, saya gunakan saja yang ini. Karena ini mangga lebih mudah untuk disambung dibandingkan tanaman lain. Memang banyak orang mengatakan harus steril. Ya mungkin itu sebaiknya. Bukan saya mengatakan tidak harus, tapi tidak juga mengatakan itu yang terbaik. Jadi sambungan ini lebih kepada ala bisa karena biasa. Artinya sering kita lakukan, maka dengan sendirinya mudah. Oke, ini tadi saya lakukan di sini mangga okyong, sedangkan ini mangga gadung. Jadi nantinya ini ada dua sambungan, mangga gadung dengan mangga okyong. Oke sahabatku, ini saya ambil yang di atas, yang ini mangga gadung. Jadi kita melakukan penyambungannya. Oke, seperti ini irisannya sahabat. Jadi sudah ya, mungkin lebih bagus begini. Kemudian ini sambil ini bisa juga kadang-kadang kita iris ini. Kalau mangga, kalau seperti durian agak sedikit harus diperhatikan bagaimana posisi harus kita ambil. Kalau mangga sudah tidak terlalu penting itu.
Cuma kita ambil agak di pinggir supaya jangan kita ambil di tengah, hanya kayu dengan kayu. Kalau ini agak masih di pinggir. Lebih bagus lagi kalau pas kulit saja. Oke. Nah, ini sudah kita lakukan seperti ini. Tinggal kita melakukan pengikatan. Ini kita ikat sampai ke atas, tapi mata tunasnya kita tidak tutup. Kadang juga saya lakukan nutup, tapi kali ini saya tidak tutup supaya lebih mudah keluar. Namun nanti tetap saya menggunakan sungkup, ya. Saya tetap menggunakan sungkup nantinya. Ini jadi mata tunas, calon mata tunasnya saya tidak tutup. Kemudian kita lakukan penyambungan yang ini di atas. Ini mangga cokonan, okyong. Kita ambil okyong. Oke, sahabat, sudah selesai. Kemudian kita belah. Ini karena masih muda dan agak kecil, kita ambil agak tengah. Karena ini kecil sekali. Oke, sudah seperti ini. Tinggal kita ikat. Ini kita potong saja. Ini kita potong sedikit, terlalu panjang. Supaya semuanya tertutup. Ini tadi masih nampak kelihatan bekas irisan. Nah, ini sudah tertutup semua, jadi lebih rapi. Agak sedikit, agak kesulitan karena ada ini yang sudah kita ikat tadi. Tetap kita akan melakukan sungkupan nanti. Jadi kita potong saja. Sudah seperti ini, sahabat. Nanti tinggal kita melakukan sungkupan. Biasa juga kadang saya tidak melakukan kalau saya tutup semua, tapi ini saya akan melakukan sungkup. Kemudian hasil yang sudah kita lakukan seperti ini. Ini belum berapa lama, ini sudah bisa dilihat hasilnya. Ini plastiknya saja belum saya buka. Ini saya kurang tahu sudah bisa dibuka apa belum. Nah, ini sudah bisa laku 25.000. Kemudian ini
karena ada 2 sambungan, paling tidak yang saya jual harga 35.000. Ini mangga yang di atas mangga okyong dan kemudian di bawahnya cokonan. Jadi ada 2 rasa yang berbeda. Ada 2 macam buah ID-nya, mangga Thailand dengan Cina. Jadi 2 mangga ini. Ya, oke sahabat, mungkin ini saja video saya kali ini tentang cara okulasi atau grafting ataupun apa namanya istilahnya. Jadi cukup banyak, ada orang mengatakan grafting, ada orang mengatakan okulasi, ada juga orang mengatakan stek sambung pucuk. Jadi kalau bahasa Indonesia mungkin stek sambung pucuk, karena kita ambil dari pucuk saja, kemudian kita melakukan penyambungan. Oke sahabatku, yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dan di share jika dirasa bermanfaat. Jangan lupa sahabatku semuanya di share. Mungkin ini saja videonya tentang tutorial cara dengan proses panjang tadi. Jadi agak lebih panjang karena kita proses panjangnya, tapi tidak diawali dari semaian. Ini masih belum saya lakukan pemindahan. Saya kasih contoh tadi hanya 1 saja. Jadi 1 contoh kita dari ini kolektif, kita lakukan kolektif dulu. Karena kalau langsung mungkin bahan seperti ini kadang-kadang kan gara-gara media tidak siap, maka kita lakukan kolektif dulu. Oke sahabatku semuanya, cukup sampai di sini saja. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.